Ya, padi ambles disebabkan oleh keasaman tanah. Kenapa terjadi keasaman tanah? Karena pemakaian pupuk kimia terus-menerus tanpa adanya penawar untuk menghilangkan keasaman tanah. Salah satunya menggunakan kapur pertanian atau dolomit. Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang menggunakan kapur pertanian selama musim tanam? Ya. Ada. Penggunanya berapa? Tapi saya cuma tahu orang nyebar itu. Kira Pak biasanya? Tapi ya banyak nyebarnya. Berapa biasanya? Ada lah ya, ada yang gunakan. Jadi keasaman tanah timbul diakibatkan oleh pemakaian pupuk kimia terus-menerus tanpa adanya pengolahan tanah. Penggunaan kapur pertanian itu tidak digunakan lagi. Makanya kenapa Pak pemerintah memberikan bantuan kapur pertanian? Gak mungkin itu gak ada artinya, pasti ada artinya. Tapi gak ditangkap karo kocok-kocok petani atau argolek kelarangan, kan gitu. Kemarin apa tadi saya sempat ngobrol dengan Abah, ya, untuk daerah Sri Tunggal, kawan-kawan kemarin waktu ngukur dengan Mas Yuli, dengan Mas Iwan ya, kemarin sempat ngukur Sri Tunggal sekitar 6,5 yeah. Tanahnya, ya. Jadi tanah normal itu 6 sampai 7 tanah normal, bebas dari keasaman tanah. Kata Abah di sini sekitar berapa Pak? 4 sampai 5 ya? 4, katakanlah 5 ya. Jadi 5, 4, 3 itu tanahnya asam, ya. Tanah asam itu berakibat jadi pupuk kimia yang sampai taburkan di dalam tanah, yang sampai taburkan di sawah itu sekitar 30-40% dimakan oleh tanaman, sisanya diikat oleh keasaman tanah. Setiap musim dipupuk, separuhnya 50-60% itu terikat di dalam tanah, tidak bisa diurai oleh tanah, tidak dimakan oleh tanaman, menjadi racun tanah. Akibatnya oyote jubel, ora megar. Oyot akar yang sehat itu nyebar, oyote, gitu. Kalau jubel itu padi gak sehat, dikarenakan keasaman tanah. Terus yang kedua, di bawah umur 30 hari mesti terserang kresek. Yang kedua, terus yang ketiga, setelah dipupuk kimia bukan disubur, nambah ambles. Ya toh enggak? Nah, banyak kawan-kawan petani dari tahun yang lalu Pak, kami memberikan wawasan seperti ini, banyak terjadi pembantahan dalam arti ketidaktahuan kawan-kawan petani. Dikatakan nek pari ambles itu dimakan oleh cacing, dimakan oleh set, dimakan oleh uret, kan menurut mau makan oyote, mergo oyote bosok. Jadi ceritanya untuk oyot bosok ya, terjadi keasaman tanah, oyot tidak berkembang, diikat oleh zat asam tadi, oyotnya bosok. Setelah oyotnya bosok, barulah si uret cacing masuk. Mangan oyotnya bosok itu mau. Nah, karo kocok-kocok petani, gunakan regen, gunakan puradan, orang bakal mari. Karena beda kasus, ya. Jadi padi ambles ya bapak-bapak semua. Karena kami pengalaman Pak di daerah Rowo Pasang Surut, kejadiannya hampir sama yang di sini, ya. Selama 7 tahun kami mempelajari masalah pertanahan. Jadi bukan ambles padi diakibatkan virus tungro, bukan. Secara spesifik bentuk daunnya serangannya berbeda, ya. Jadi tanah kita mengandung asam-asaman, apalagi kata Abah ya 4-5, katakan 5 wae. 5 ke 6 itu 1 digit ya. Rata-rata penggunaan dolomit per hektarnya minimal 1 ton per hektarnya setiap musim. Nah, mulai ngobrol diri bingung ya. Minimal 1 ton per hektar setiap musim. Sampai gelem ora paling sehat? Gelem. Nah, solusine gunane dolomit 1 ton per hektar. Dengar. Sengklek. Tapi jadi pengen paling api. Solusinya seperti itu Pak. Padi ambles tidak lain tidak bukan disebabkan karena keasaman tanah
pemakaian pupuk kimia terus-menerus tanpa menggunakan dolomit. Kata kunci nih, dolomit itulah solusi untuk mengatasi senjaran keasaman tanah. Minimal angka 4 ya, taruh keasaman pH tanahnya 4 ke 5 minimal 1 ton. 4 ke 6 menjadi normal minimal 2 ton per hektar sekali musim sampai taburkan. Nek pengen tandurin api, sampai nggak percaya, mungkin kawan-kawan berusaha mulai nggak percaya ya. Mungkin kawan-kawan dari Sri Tunggal sudah ada yang membuktikan tentang keasaman tanah, bagaimana hasilnya, tentang produk kami digunakan, hasilnya bagaimana, nanti bisa cerita. Jadi itu Pak ya, mengenai padi ambles, sampai ngiling-ngiling, jari Mas Andri Mugilu kai, paring diri ambles itu dikarenakan keasaman tanah. Solusinya digunakan itu yang namanya kapur pertanian, minimal per hektar 1 ton dolomit. Ya sekarang harganya berapa satu sak dolomit? 45 sampai 50. 50.000. Katakan 50.000. Kalau 1 ton berarti kan 20 sak. Berapa itu? 1 juta. Lah kalau sampai butuh 1 ton, kalau 2 ton sudah berapa? 2 juta. Ya tak? Nah itu Pak solusinya yang pertama seperti itu tentang keasaman tanah. Ya. Jadi padi ambles, saya ulangi lagi, tak tekankan lagi, padi ambles disebabkan oleh keasaman tanah. Karena pemakaian pupuk kimia terus menerus, makanya tanah bantat menjadi asam. Nek sampai gunakan pupuk kimia sifatnya asam, menambah asam, nambah munggah meneh. Nah terus kalau sampean sudah menggunakan dolomit 1 ton Pak ya, eling-eling Pak omongan saya Pak, sampai orang percaya besok bukti gini, buktikan. Kalau nggak terbukti sampai bisa jewer kupingku Pak ya, dengarkan. Sampai kalau menggunakan pupuk dolomit 1 ton per hektar bisa mengurangi pupuk kimia sampai dengan 50%. Sekarang pertanyaan saya, sampai 1 bau pupuk kimia ini entek piro kira-kira? 8 sak berarti 4 kintal ya. Kalau sampai nanti menggunakan dolomit 1 ton, pupuk kimia sampai kurangi sampai dengan 50%. Biasanya 4 kintal menjadi 2 kintal tok. Logikanya bagaimana? Logikanya ini, zat asam itu mengikat pupuk kimia. Yang saya omong tadi, 4 kintal yang dimakan oleh tanaman, taruh katakanlah cuma 50%, hanya 2 kintal dimakan tanaman. 2 kintal lagi di dalam tanah, tidak terurai oleh tanah, tidak dimakan oleh si tanaman, tapi di dalam tanah. Selalu setiap musim tanam sampai numpuk pupuk itu di dalam tanah. Nah, sampai menggunakan dolomit, zat asam hilang, ya, digunakan 1 ton dolomit, zat asam hilang, pupuk di dalam tanah itu kemakan tanduran. Sampai nggak percaya, bagi petani milenial buka di Google, keasaman tanah bagaimana, solusinya bagaimana, sampai dengan pemupukan pun bagaimana, sampai buka. Ya, zat asam hilang, pupuk di dalam tanah itu nanti dimakan oleh tanaman Pak. Gak yang ceritanya, mohon maaf ya, saya akan mematahkan bahasa karena di daerah kita setahun itu 3 kali nandur tanpa berhenti. Makanya terjadi padi ambles. Tidak ada statement seperti itu Pak. Pembuktian ini gak eneng. Karena apa? Sampai ngerti tebu kayak Pak, pabrik tebu. Ngerti ya Pak? Setelah tanam tebu panen, nandur apa mana? Ambles orang? Metekan orang? Gak enak ceritanya. Gak ada Pak. Ya. Tandur sawit, baru panen sawit berapa puluh tahun gitu. Tandur sawit mana? Sehat orang sawit itu? Sehat Pak. Jadi masalah perawatan pengolahan tanah itu yang sampai perhatikan. Itu Pak ya. Jadi untuk mengatasi padi ambles, sampai gunakan saja pemupukan kimia campur dengan dolomit minimal 1 ton per hektar. Oke ya? Oke. Jadi dari perusahaan kami, dari Manunggaling Alam Agroscience atau perusahaan Mas, kami memproduksi yang namanya pupuk pembedah tanah mereknya Growland. Ini pengganti kapur pertanian. Growland. Pemakaian 1 bahu 4 kilo sampai 8 kilo
minimal 4 kilo. Ini 1 kilo grolen sama dengan 1 kintal kapur pertanian. Barang sama ini Pak sekilo, sama dengan 1 kintal kapur pertanian, harganya cuma 60.000. Pemakaiannya bisa disemprotkan, tapi yang paling apik dicampur dengan pemupukan. Pupuk pertama bisa, maksimal pupuk kedua bisa. Dicampur dengan pupuk kimia, tapi waktu mupuk minimal harus eneng banyune. Karena apa? Sebagai pengurai grolen agar cepat bereaksi. 15 menit bapak-bapak semua. 15 menit grolen campur karo pupuk kimia sampai taburkan di lahan sawah sing eneng banyune. 15 menit sudah ada reaksi. Nggih Mas Triyono ya. Nggih. Turu sampean. Aku ngomong dongeng sampean kok turu. Waduh kemana? Oh iya. Terus kemana Mas? Ya, ini kamu punya produk namanya Grolen. Ini dikhususkan untuk daerah Rawa Pasang Surut Pak. Sampai ngerti Rawa Jitu, Rawa Pintu, Mesuji sampai jalur. Lebih parah tanah dibanding punya kita. Ini kita promosi daerah jalur untuk pemakaian 10 kilo per hektar. Tapi itu daerah kita satu bau itu minimal cuma 4 kilo dicampur dengan pupuk kimia. Nah ini Pak, sampai menggunakan Grolen 4 kilo per satu bau, ya, sampai kurangi pupuk kimia yang sampai gunakan. Biasanya 4 kintal, gunakan saja 2 kintal. Tadi logikanya, ya, itu tadi. Setelah zat asam hilang, pupuk dalam tanah kemakan tanduran dan lebih awet hijau. Setelah menggunakan Grolen ini, tanduran lebih awet hijau. Karena apa? Zat asam hilang, gitu. Pupuk di dalam tanah kemakan tanduran terus menerus. Ini bisa untuk padi, jagung, sawit, kelapa buah dan lain-lain. Ini Pak, hebatnya si Grolen. Ini harganya cuma 60.000. Berarti satu bau cuma berapa? 240.000. Coba sampai gunakan kapur pertanian. Wis bayangke wae ya. Bayangke 1 ton kargo 4 kilo. Abot sing 4 kilo apa yang 1 ton? Berarti yang 1 ton. Ya. Nek kira-kira sampai gunakan Grolen, gelem ora sampai? Gelem ya? Gelem. Ning murah, cuma 240.000. Ya. Hanya 240.000 per satu bau. Minimal Pak 4 kilo. Ini dasar untuk menggunakan kasaman tanah, sampan wajib menggunakan ini atau dolomit. Wajib itu karena apa? Bisa menghilangkan kasaman tanah. Oke ya. Grolen ini penggunaan hanya 4 kilo per bau. Campur pemupukan kimia di waktu pupuk pertama atau pupuk kedua. Hanya 4 kilo, harganya 60.000. Oke ya.